Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, saudara-saudariku, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah, diringankan langkah kaki, diberi kelapangan hati, diberi sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berjalan di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan tersebut adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Jadi salah satu ciri khas orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah orang yang cinta masjid, termasuk takmirnya, termasuk jamaahnya, dan yang hatinya itu bergantung di masjid, selalu ingin ke masjid, kalau waktunya sholat berangkat ke masjid. Apalagi takmir, memikirkan soundnya sudah bagus apa belum, kebersihannya ini bagaimana. Hatinya kepikiran masjid. Nah, orang-orang yang hatinya kepikiran masjid, nah ini adalah orang yang kata Rasul akan diberi naungan pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Wa fir riwayah, wa ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Negeri atau tanah yang paling dicintai Allah, atau tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat-tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat. Semoga ini menjadi tanda bahwa nanti kita akan dikumpulkan Allah di surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahli bait, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas kaifa nahsulu ala rahmatillah. Bagaimana kita
meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu sangat luas, dan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa, sesungguhnya Allah telah menulis ketetapan sebelum menciptakan segala sesuatu. Allah telah menulis ketetapan sebelum menciptakan seluruh makhluk. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Wa huwa maktubun indahu fauqa arsyihi, dan catatan itu, catatan yang berbunyi sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, itu ada di sisi Allah di atas arsy yang paling tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memastikan bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi dan seisinya dan jagat raya ini, bahwa rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Apa makna mendahului ini? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Apa maksudnya? Tafsirnya ada di riwayat lain, riwayat Imam Muslim, dengan lafaz inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi maksudnya begitu, saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selama ada sisi hamba itu diberi rahmat, maka Allah kasih sayang kepadanya, Allah lupakan kemarahannya, Allah menangkan kerahmatannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran yang sangat indah, sangat kuat tentang rahmat Allah. Pernah suatu ketika setelah perang usai, didatangkan tawanan perang. Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita yang dia ini posisinya menyusui, dan wanita ini kehilangan anak bayinya. Jadi posisi wanita ini sebagai tawanan, dan dia kehilangan apa? Bayinya. Nggak bisa dibayangkan kegalauannya, kebingungannya, dia mencari-cari bayinya ini, kemana ini bayinya ini, sampai akhirnya bayinya itu ketemu. Maka bayinya langsung diambil, dirangkul, digendong, disayang, langsung disusui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian ini, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Bagaimana menurut kalian, apakah mungkin wanita ini melemparkan anak bayinya ke bara api? Maka para sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Dia nggak mungkin tega, dia begitu sayang kepada buah hatinya. Nggak mungkin wanita ini tega, ya, melemparkan anak bayinya yang sangat disayangi tadi ke api. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha." Wallahi, sungguh Allah lebih rahmat, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya wanita tadi kepada bayinya. Perhatikan, Rasulullah memberi gambaran seorang wanita dengan bayinya. Kenapa?
Karena tidak ada rahmatnya makhluk kepada makhluk lebih tinggi daripada rahmatnya seorang ibu kepada bayinya. Tidak ada. Makanya Rasulullah SAW ngasih gambaran yang tidak ada lagi yang di atas itu. Apakah ente mengira ini si ibu yang begitu sayangnya mundar-mandir kehilangan bayinya, sangat galau berat ketika ketemu langsung dirangkul, disusui, senang hatinya. Apakah mungkin si ibu ini tega menjerumuskan anaknya ke api neraka? Maka para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin dia tega. Maka kata Rasulullah, Allah lebih sayang, lebih rahmat kepada hamba-hambanya melebihi rahmat kasih sayangnya ibu ini kepada bayinya. Sebagaimana bayi ini, sebagaimana ibu ini nggak tega ya melemparkan bayinya ke neraka, Allah juga nggak tega. Allah juga nggak tega umatnya atau hambanya ini masuk neraka, nggak tega. Maka di mana ada sisi rahmat, Allah menangkan rahmatnya, Allah lupakan kemurkaannya. Saking welas asihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan saya sampaikan bagaimana gambaran-gambaran kasih sayang Allah dan bagaimana gambaran kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Kata Nabi, Allah menjadikan rahmatnya, Allah menjadikan rahmat itu ada 100 bagian. Jadi rahmat itu Allah bagi menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tas'ina juz'an. Dari 100 rahmat tadi itu yang Allah simpan di sisinya 99 rahmat kasih sayang. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Adapun yang satu itulah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Famin dzalikal juz' yatarahamul khalqu. Dan dari satu bagian rahmat yang Allah turunkan tadi, disitulah para hamba ini saling berkasih sayang. Sampai engkau melihat kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya, itu bagian dari satu kasih sayang yang dibagi di semesta alam ini. Allah masih menyediakan 99 rahmat. Jadi kalau ada burung cari makan terus balik ke sangkarnya ngasih makan ke anak-anaknya, kalau Anda melihat ya seekor ayam ya, induk ayam mengajak anak-anaknya cari makan, atau engkau lihat seorang ayah mencari nafkah untuk anak istrinya, bahkan engkau melihat kuda mengangkat kakinya karena khawatir keinjak anaknya, itu baru dari satu rahmat Allah yang dibagi-bagikan ke seluruh semesta alam ini. Jadi masih banyak yang dimana disimpan untuk akhirat kita nanti. Dan Allah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya terangkan dulu luasnya rahmat Allah, setelah itu bagaimana cara kita mendapatkannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan saking rahmatnya Allah, saking welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kata rahmat, rahmatun nggak pakai alif lam, rahmatun
itu disebutkan 73 kali dalam Al-Quran. Saking Allah ingin menyampaikan kepada hambanya bahwa Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya, sampai kata-kata rahmat itu diulang di dalam Al-Quran berapa kali tadi? 73 kali. Itu yang nggak pakai alif lam. Kalau yang pakai alif lam, Ar-Rahmah 6 kali. Itu belum yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh, tambah banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan namanya yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang di awal Al-Quran. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman dan Rahim itu dari akar kata yang sama. Apa perbedaan Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Ada yang tahu? Allah itu punya nama Ar-Rahman dan punya nama Ar-Rahim. Dua-duanya itu diambil dari kata rahmat, dari akar kata yang sama, ra, ha, mim. Tapi ada perbedaan. Apa bedanya Rahman sama Rahim? Dalam? Kalau Rahman untuk seluruh umat, kalau Rahim hanya yang beriman saja. Betul. Rahman itu artinya du rahma wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas, bahkan kepada orang kafir pun. Orang kafir dikasih rezeki, orang kafir masih bisa hidup, orang kafir ya meskipun dia tidak menyembah Allah atau bahkan menyekutukan Allah, tapi Allah tidak menyetop oksigennya, luas, tidak terbatas umat Islam saja. Tapi kalau Rahim itu rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman, surga ya. Sedangkan orang kafir nggak bisa mendapatkan surga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumatkan rahmat kasih sayangnya hingga kata-kata rahmat diulang 73 kali, kata-kata ar-rahmah diulang berapa kali tadi? 6 kali. Dan Allah sebut berulang-ulang kali pada setiap pergantian surat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah ingin memaklumatkan kepada hamba-hambanya, kamu tidak terdolimi, aku itu sayang sama kalian. Karena Allah sayang, Allah kirim Rasul. Karena Allah sayang, Allah turunkan Al-Quran. Itu bukti welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana supaya rahmatnya Allah itu turun kepada kita? Yang pertama, silakan dicatat bagi yang mau mencatat. Yang paling inti, dan ini adalah sebab utama turunnya rahmat Allah, yaitu at-tauhid, mentauhidkan Allah. Tidak ada amalan yang paling cepat menurunkan rahmatnya Allah melebihi bertauhid kepadanya. Karena tauhid itu menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 163, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu.
la ilaha illa huwa, tiada yang berhak disembah kecuali Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah berbicara tauhid, Allah menyampaikan aku itu punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah mengatakan la ilaha illallah, Allah katakan aku itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, maka orang harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang sudah sering antum dengar semuanya, bagaimana rahmatnya Allah kepada ahli tauhid. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, maka aku ampuni apapun kesalahanmu. Wala ubali, aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi ke langit, thumma istaghfartani, kemudian kalian minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni dirimu, wala ubali, aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'ah, kemudian kamu tidak mendatangiku dalam keadaan melakukan kesyirikan, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku pun mendatangimu dengan sebesar bumi berupa ampunan, dengan syarat apa tadi? Engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Selama orang punya tauhid, dia tidak akan terhalangi dari rahmat Allah. Rahmat Allah akan pasti menemuinya jika dia memiliki tauhid. Dalam hadis yang lain, perhatikan, nanti ketika seluruh prahara-prahara hari kiamat sudah terjadi, dibangkitkan dari padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar, kemudian haud, kemudian mizan, sirat, hisab, kemudian qantarah. Setelah itu syafaat-syafaat dan seterusnya. Syafaat Nabi sudah selesai, syafaat malaikat sudah selesai, syafaat Quran sudah selesai, syafaat puasa sudah selesai, syafaat teman soleh sudah selesai, seluruh syafaat-syafaat sudah selesai, seluruh prahara-prahara kiamat sudah dilalui, hingga terakhir ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Seluruh syafaat-syafaat sudah selesai, hingga ahli neraka sudah putus asa. Ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Finish, selesai. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Maka Allah menggenggam ahli neraka dengan satu genggamannya, qad tuhishu, sedangkan mereka sudah menjadi arang, mereka sudah gosong, mereka sudah jadi lebur, jadi arang. Allah ambil dengan genggamannya sesuai dengan kemuliaan, dan maka Allah letakkan ahli neraka yang sudah jadi arang tersebut fi nahrin min, di sungai, di mulut-mulut surga, di pintu-pintu surga. Jadi di surga itu ada sungai-sungai, disebut ma'ul haya, air kehidupan.
Maka ahli neraka yang diambil oleh Allah dengan genggamannya tadi, Allah taruh di sungai-sungai kehidupan, maka tumbuhlah menjadi pribadi-pribadi baru, berkilauan, yang laki-laki jadi rupawan, yang perempuan jadi cantik jelita seperti kemilauan. Setelah itu diletakkan di leher-leher mereka khawatim. Khawatim itu ada yang mengatakan cincin, ada yang mengatakan tanda, seperti apa? Cap atau stempel begitu, ditaruh di lehernya. Setelah diperbarui oleh Allah jadi ganteng-ganteng, ayu-ayu, cantik-cantik, jadi pribadi baru. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka ini, udkhulu al-jannah, masuklah ke surga. Ahli surga melihat ini adalah rombongan manusia yang terakhir masuk surga. Rombongan manusia terakhir masuk surga. Maka ahli surga melihat mereka punya tanda khusus di lehernya tadi itu. Maka ahli surga mengatakan, haula'i utaqaur rahman, lihatlah mereka ini orang-orang yang baru datang, utaqaur rahman, orang-orang yang dibebaskan ar-rahman, zat yang memberi rahmat, kasih sayang, dibebaskan dari neraka. Perhatikan, bighairi khairin amilu, tanpa kebaikan yang mereka lakukan, biduni khairin qaddamu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Jadi nggak duwe apa-apa, nggak punya apa-apa, dia nggak punya amal soleh, tapi karena punya tauhid, maka rahmatnya Allah tidak ada yang menghalangi orang ini. Saking welasnya Allah, sampai-sampai ahli surga mengatakan, ulaika utaqaur rahman. Ada kata-kata apa? Ar-Rahman. Mereka ini yang dibebaskan Ar-Rahman, zat yang memberi rahmat dari api neraka. Terus Allah suruh masuk surga tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Apakah ada welas asih melebihi welas asih seperti ini? Apakah ada kasih sayang melebihi kasih sayang seperti ini? Tidak ada. Hanya zat yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim yang bisa melakukan itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang lain, bagaimana tauhid itu penyebab turunnya rahmat yang paling besar untuk umat manusia. Contoh yang lain, di zaman Rasul ada seorang bocah Yahudi. Bocah Yahudi ini seneng sama Nabi, seringkali datang ke Nabi dan yakhdumun Nabi. Apa yakhdumu itu? Khidmah, melayani Nabi. Padahal Yahudi, jarang-jarang ada Yahudi kayak gini nih. Ini baik, anak kecil ini suka meladeni Nabi, melayani Nabi. Suatu saat gak kelihatan Yahudi ini. Ternyata Yahudi ini, bocah kecil Yahudi ini sakit. Maka dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilihat bocah Yahudi ini sudah sakitnya sangat kritis, maka Nabi mengatakan, ya hulam aslim, wahai bocah kecil, masuklah Islam. Bocah kecil ini takut lihat ayahnya. Lihat siapa? Ayahnya Yahudi. Maka ayahnya yang Yahudi tadi berkata, ati Abul Qasim, taatilah bapaknya Qasim. Kan nggak mungkin orang Yahudi ngomong ati Rasulullah, kan nggak mungkin kan, karena dia kan belum nggak masuk Islam. Tapi untuk menghormati orang itu pakai kunyah gitu loh. Yahudi nggak ngomong ati Muhammad, itu kata orang Jawa nguku namanya. Tapi ati Abul Qasim, taatilah bapaknya Qasim. Maksudnya siapa? Rasul. Akhirnya la ilaha illallah, tauhid, la ilaha illallah, masuk Islam, mati. Terus Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Belum sholat blas, belum sodako
blas. Ngerti artinya blas? Sama sekali. Tapi karena punya tauhid, rahmatnya Allah tidak akan terhalang kepada ahli tauhid. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain ada, saya siapkan 10 poin untuk menggapai rahmat Allah ini. Nggak tahu, kayaknya nggak cukup waktunya, nggak apa-apa. Nomor berapa? Belum ganti nomor. Masih apa ini? Tauhid. Bahwa tauhid ini adalah sumber utama yang menyebabkan rahmat Allah. Selama jenengan punya tauhid, insya Allah. Perhatikan, nanti pada hari kiamat di depan seluruh makhluk ada orang diadili di depan makhluk, dihamparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amal. Pernah dengar toh? Namanya hadis apa? Bitokoh, hadis kartu yang terkenal. Insya Allah Ustadz sudah sering lah. Jadi ngaji itu nggak mesti dapat ilmu baru, tapi apa? I'adah, murajaah. Saya punya syekh, saya boleh cerita ya? Saya dulu punya syekh. Syekh saya ini ngomong ke kita, dulu kami di kota Riyadh, Arab Saudi, kami ini doktor-doktor, ada yang profesor, orang-orang petinggi akademik, suka menghadiri majelisnya Syekh bin Baz. Ketika kita hadir, pada waktu itu Syekh bin Baz membaca kitab Fathul Bari, dan beliau kan mohon maaf buta, nggak bisa lihat. Dan biasanya ulama Saudi itu kalau ngisi kajian ada apa? Qoreknya. Apa korek itu? Yang bagian baca kitab Sahih Bukhari atau Fathul Bari. Seperti kebiasaannya Syekh ngomong ikra, silakan dibaca. Maka yang petugas yang membaca ini baca panjang. Qala al-muallif rahimahullah, kata panjang. Sebentar, diterangkan. Nerangkannya itu lebih pendek daripada bacanya. Baca aja, baca stop. Ibaratnya bacanya 3 menit, nerangkannya cuma setengah menit. Lanjut terus seperti itu, kata syekh saya tadi. Sampai syekh saya itu ngomong begini, sampai kita itu merasa bosan, al-malal, jenuh. Ngapain dia? Kita ini doktor, profesor, ngapain ngaji kayak gini ini? Kan bisa baca tok di rumah sendiri bisa. Ngapain kita kok duduk di sini buang-buang waktu? Sampai terbesit apa? Ya ini keyakinan yang nggak baik ya. Kata beliau, tetapi ketika Syekh bin Baz wafat, baru kita sadari alangkah mahalnya majelis itu. Karena kita nggak punya majelis kayak gitu lagi, nggak bisa duduk dengarkan. Terus beliau menyadari dan beliau mengingatkan kita, innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu adalah murajaah. Mana murajaah? Ngulang-ngulang, meskipun baca, tapi kalau nggak datang, ya nggak denger. Di rumah banyak pekerjaan, ada anak, ada istri, nggak mungkin ente baca. Betul apa enggak? Makanya pentingnya duduk di majelis ilmu itu, takwiyatul ilm, menguatkan ilmu yang sudah didapat, termasuk masalah tauhid. Tidak boleh bosan ngaji tauhid. Wong bapaknya ahli tauhid itu Nabi Ibrahim, saking takutnya dengan syirik sampai beliau itu berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari berbuat syirik, menyembah berhala. Padahal beliau itu nabi, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lain Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Israel atau Yakub jadi nabi, Israel punya anak Yusuf jadi nabi, nabi punya anak nabi, punya anak nabi, punya nabi, tapi tetap takut dengan syirik. Lah antum bukan nabi, mbah antum juga bukan. Nah, jadi lebih harus takut, harus diulang-ulang ngaji tauhid itu. Ya, saya ulangi. Nanti pada hari kiamat
ada hamba Allah yang diadili di depan makhluk, dihamparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amal. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Itu cuma satu kali berapa? 99. Nilainya merah, sehingga Allah katakan kepada hamba yang dihamparkan 99 catatan amalnya, satu catatan panjangnya sejauh mata memandang, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang ini di depan seluruh makhluk, adzalamatska katabatil hafidun, apakah malaikatku yang bertugas mencatat amalmu mendolimi dirimu? Apakah malaikatku yang bagian nyatet amalmu itu dolim kepadamu? Kamu sholat ditulis judi, kamu ngaji ditulis tidur. Apakah seperti itu? Bisa bohong nggak? Hamba tadi loh, bisa bohong nggak? Kan nggak bisa ngomong kayaknya begitu ya Allah, kan nggak bisa. Nah, maka dia mengatakan, enggak ya Allah, memang benar ini catatan amalku. Sehingga hamba ini putus asa, sudah merasa kelihatannya aku masuk neraka, sudah putus asa dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya, halaka udrun, apakah kamu punya udur? Coba, betapa welas asihnya Allah. Orang sudah jelas-jelas dicatat malaikat, yang malaikat itu nggak mungkin bermaksiat, malaikat nggak mungkin salah, betul? Maksum, dijaga Allah. Tapi Allah masih ngajak ngomong sama pelaku maksiat dan mengatakan, apakah malaikatku itu mendolimi kamu? Karena Allah ingin memastikan bahwa tidak ada kedoliman. Hamba ini mengatakan, enggak ya Allah, memang itu amalanku. Setelah itu Allah katakan lagi, alaka udrun, apakah kamu punya udur? Kenapa dulu kok bermaksiat itu? Coba bayangkan, masih ditanyai lagi, barangkali kamu punya udur. Maka hamba ini mengatakan, enggak ya Allah, aku enggak punya udur. Sampai dia itu lupa bahwa dia itu punya kebaikan. Justru Allah yang mengingatkan dia. Allah katakan, laka hasanah, kamu punya kebaikan. Fa innaka la tudlamul yaum, dan kamu tidak terdolimi, kamu punya kebaikan. Lu kaget hamba ini, kebaikan yang mana? Ini berarti saking jeleknya amalannya sampai bingung, enggak tahu yang kebaikan yang mana ini. Laka hasanah, kamu punya kebaikan. Maka dikeluarkanlah apa? Al-bitokoh. Bitokoh itu apa? Bitokoh itu artinya kartu. Ternyata kartu itu ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan gulungan catatan amal yang jumlahnya berapa tadi? 99, yang mana satu catatan panjangnya sejauh mata memandang disuruh timbang sama Allah. Hamba ini mengatakan, ya Allah, ini catatan yang 99 sejauh mata memandang, dan ini kartu, mana mungkin kartu lebih berat? Logikanya kan gitu. Tapi kata Allah, kamu tidak terdolimi. Ditimbang Pak, antara kartu yang ada tulisannya apa? La ilaha illallah, dengan catatan yang panjangnya sejauh mata memandang dan jumlahnya berapa tadi? 9. Ditimbang, ternyata lebih berat la ilaha illallah, maka Allah memasukkannya ke surga. Siapapun yang ahli tauhid, maka rahmat Allah tidak ada yang mampu menghalanginya. Tapi sebelum pindah ke nomor 2, penyakitnya ahli tauhid yang menyebabkan dia terperosok ke neraka adalah zulmul ibad, mendolimi hamba. Inti ahli tauhid, tapi kalau inti mendolimi hamba Allah yang lain, tauhidmu tidak bisa nolong dirimu. Dalam artian tetap ada oper pahalanya, nggak bisa kan. Makanya antum tulis, az-zulmu salasatun, kedzoliman itu ada 3. Kedzoliman itu ada 3. Yang pertama, dzulmun la yaghfiruhullah,
kedoliman yang tidak Allah ampuni. Nomor 2, dzulmun yaghfiruhullah, kedoliman yang Allah ampuni. Yang nomor 3, dzulmun la yatrukuhullah, kedoliman yang pelakunya tidak akan dibiarkan Allah. Ada berapa? 3. Kedoliman yang tidak diampuni Allah, kedoliman yang diampuni Allah. Yang nomor berapa? 3. Kedoliman yang tidak dibiarkan pelakunya oleh Allah. Perhatikan, adapun kedoliman yang tidak diampuni Allah, maka ini syirik. An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. An-Nisa ayat berapa? 48. Adapun dosa yang nomor 2, kedoliman yang Allah ampuni adalah kedoliman hamba, dosa yang dilakukan hamba kepada Allah tapi bukan syirik. Contohnya judi, minuman khamr, zina. Meskipun nggak tobat bisa diampuni. Loh iya tahu Ustaz? Iya. Perhatikan saya kasih ilustrasi dan kayaknya dulu saya sampaikan di sini. Ada orang mati dalam keadaan membuat ritual kesyirikan, pakai menyan, pakai nyembelih ayam warna hitam, mempersembahkan penyembahan kepada selain Allah, terus kena serangan jantung, mati di tempat itu. Dia pengen kaya, pakai ilmu hitam, serangan jantung, mati ketika membuat ritual. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Yang nomor 2, ada orang berzina di ranjang perzinahan, serangan jantung, mati di ranjang perzinahan. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Ojo ngomong husnul khotimah, bahaya. Oke, sama-sama su'ul khotimah, tapi beda enggak? Apa bedanya? Yang melakukan kesyirikan tadi langsung hilang amal kebaikannya. Dalilnya Az-Zumar ayat 65, la in asyrokta layah batonna amaluka. Kalau kau melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu, kosong. Tapi orang yang mati dalam keadaan zina, apakah sholatnya hilang? Tolong dijawab. Dia dosa besar, betul. Dosa yang teramat sangat dahsyat, betul. Tapi sholatnya nggak hilang. Bakti kepada orang tua nggak hilang. Sodako siri nggak hilang. Masih berlaku hisab, betul toh? Masih berlaku mizan. Bisa jadi Allah ampuni langsung, kan kita nggak tahu. Bisa jadi diadab dulu tapi nanti diampuni, kan gitu. Nah itu yang nomor 2. Nomor 3, kedoliman yang pelakunya tidak dibiarkan Allah. Apa ini? Kedoliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Kedoliman hamba kepada hamba yang lain ini nggak akan dibiarkan pelakunya oleh Allah. Orang ahli tauhid, terus dia mendolimi orang nggak salah difitnah, orang nggak salah dipukul, maka kedoliman yang seperti ini, meskipun dia iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi, nggak bisa menghilangkan kedoliman ini. Meskipun dia haji 70 kali, nggak bisa menghilangkan catatan ini. Ini kedoliman yang tidak dibiarkan. Meskipun tauhid tadi itu, tapi tetap jangan berbuat dolim kepada hamba Allah. Adzan dulu ya. Adzan dulu, setelah itu dilanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب الدم الصلاة القيمات محمد الصلاة الفضيل وبعث مقام محمود. Nah, menuasil qalilan, kita lanjutkan sedikit. Yang nomor 2, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan turunnya rahmat Allah adalah merahmati makhluknya Allah, menyayangi makhluknya Allah. Jadi kalau kita, antum, ingin mendapat rahmat kasih sayang Allah, maka kita pun harus punya sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah, rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Niscaya Allah yang di langit merahmati kalian. Masih ingat kisah
seorang wanita pelacur di kalangan Bani Israel. Saya bacakan hadisnya. Imra'atun mumisatun, yakni zania atau baghiyah, wanita pelacur, marrat bikalbin ala ra'si raqiyyin yalhaz. Ada wanita pelacur di kalangan Bani Israel, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan sambil menjulurkan lidahnya. Kana yaqtuluhul atas, hampir-hampir dahaga dan kehausan membunuh anjing ini. Berarti saking payahnya anjing ini membutuhkan air. Fanaza'at khuffaha, maka wanita pelacur ini melepas khuf. Khuf itu apa? Sepatu dari zaman dulu kan terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit, bukan kain, ya, kulit. Fanaza'at khuffaha fa'autaqathu bi khimariha. Jadi sepatu yang terbuat dari kulit itu diikat dengan khimar, kerudungnya wanita ini, diikat terus dijulurkan ke bawah, terus dia tarik sehingga sepatunya tadi itu otomatis ada air yang di dalamnya, berisi air dan tidak merembes karena khuf terbuat dari apa tadi? Kulit. Setelah di atas, maka pelacur ini memberikan air tersebut kepada si anjing. Dan di akhir hadis Rasulullah mengatakan faghufira laha bidzalik, maka Allah mengampuni wanita tersebut atas apa yang ia lakukan. Perhatikan. Tidak ada gambaran yang melebihi gambaran ini. Coba bayangkan, ini wanita pelacur. Azaniyatu wazani fajlidu kullam wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, pezina laki-laki, kalau belum menikah cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dihukum apa? Rajam sampai mati. Dan ini bukan pezina, pelacur. Beda enggak pezina sama pelacur? Artinya kalau pelacur sudah jadi apa? Profesi, sering bolak-balik, enggak hanya satu tok. Artinya ini benar-benar gambaran dosa yang luar biasa. Betul ya? Gambaran dosa yang luar biasa. Itu pun yang ditolong hewan yang paling dianggap selalu berkonotasi negatif kalau disebut. Hadisnya Nabi kalau disebut kata anjing, kalab, identik dengan konotasi negatif. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat gak mau masuk rumah kalau di dalamnya ada gambar bernyawa dan anjingnya. Kemudian kata Rasul, barang siapa memelihara anjing maka setiap satu harinya dikurangi pahalanya 1 qirat. Rasul juga mengatakan orang yang memberi kok ditarik lagi seperti anjing muntah dijilati. Apalagi masalah anjing. Anjing kalau menjilati gelas bejana yang ada airnya nih, maka harus dicuci berapa kali? 7 kali. Ya, diantaranya tuh salah satunya pakai apa? Pakai tanah atau debu saking najisnya. Apalagi pokoknya kalau disebut kata anjing selalu konotasinya apa? Negatif. Berarti ini kan penggambaran yang luar biasa. Si perempuan ini adalah profesi yang sangat buruk, yang sangat dosanya melimpah di situ, dan yang ditolong ini anjing, hewan yang najis. Tetapi lihat, Allah tidak menyanyiakan orang yang di dalam hatinya ada kasih sayang. Allah ampuni gara-gara ini. Dan juga ada hadis yang lain, hendaklah kita jadi pegangan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati sakyul ma. Seutama-utama sedekah adalah sedekah apa? Air. Makanya jenengan atau antum kalau mau berangkat kerja yang biasanya mungkin dari rumah bawa apa 1 botol air minum misalnya, mulai sekarang beli 2. Mungkin mampir dulu pinggir jalan, ada orang mungkin kekurangan, mungkin kelihatan kehausan, monggo Pak, silakan Pak diminum Pak. Itu luar biasa pahala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
sayangilah orang yang ada di bumi atau makhluk Allah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu, merahmatimu. Jadi rahmat Allah turun karena seseorang itu mencintai makhluknya Allah, menyayangi makhluknya Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ada seorang sahabat berkata ke Rasul, "Ya Rasulullah, inni la'adbahus syata wa ana arhamuha." Ya Rasulullah, aku akan menyembelih kambingku dan aku benar-benar sayang kepada kambingku ini. Arhamuha, aku merahmatinya, aku menyayanginya. Kemudian kata Rasulullah, wasyatu in rahimtaha rahimakallah, dan kambing jika engkau menyayanginya, merahmatinya, niscaya Allah pun merahmati dirimu. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah, kambing jika engkau menyayanginya maka Allah menyayangimu, memberikan rahmatmu. Kita masuk kamar kecil, WC atau kamar mandi, tiba-tiba kita melihat, Pak, di situ ada semut, Pak. Semut di kamar mandi itu kalau antum mandi itu otomatis tuh si semut ini kena air masuk mati. Maka itu ambil tuh semut itu yang di lantai itu satu, itu ambil, taruh di dinding, baru mandi. Wallah kita nggak tahu, bisa jadi karena itu Allah memasukkan kita ke surga. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dirahmati oleh Allah? Karena Rasulullah paling menyayangi hamba-hamba Allah. Dalam perjalanan safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpisah dari rombongan. Setelah Rasulullah kembali, Rasulullah melihat seekor burung memutar-mutar. Seekor burung berputar-putar mengempakkan apa? Sayapnya. Rasulullah tahu ada yang aneh dengan burung ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang telah mengambil anaknya?" "Saya ya Rasulullah." "Kembalikan. Semoga dengan itu Allah merahmati dirimu." Tuh, bahkan apa? Burung pun mendapatkan kasih sayang Rasulullah SAW. Saya mau tanya antum, yang dapat syafaatnya Nabi itu ahli takwa apa ahli dosa? Halo. Yang dapat syafaatnya Nabi itu loh, ahli takwa apa ahli dosa? Kok ragu-ragu? Perhatikan, Rasulullah mengatakan, "Khuyyirtu baina an yadkhula syatru ummati al-jannah wa baina syafa'ah." Perhatikan, kenapa Rasulullah kok orang yang paling dirahmati oleh Allah? Karena Rasul itu paling penyayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Perhatikan, Rasulullah mengatakan, "Khuyyirtu baina an yadkhula syatru ummati al-jannah." Aku diberi dua pilihan oleh Allah, separuh umatku masuk surga, wa baina syafa'ah, atau syafaat. Nabi dikasih pilihan sama Allah, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu pilih mana? Separuh umatmu masuk surga atau syafaat?" Kira-kira kalau separuh masuk surga sudah banyak apa enggak kira-kira? Sudah banyak sebenarnya, tapi Nabi enggak mau. Nabi lebih memilih apa? Kata Nabi, "Fakhtartus syafa'ah." Aku lebih memilih syafaat. Kata Nabi, "Li'annaha a'ammu wa aktsar." Karena syafaat itu lebih besar jangkauannya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atarawnaha lil muttaqin?" Apakah kalian mengira syafaatku itu untuk ahli takwa? Nabi menjawab, "Balil mudznibin al mutalawwithin al khata'in." Justru syafaatku itu untuk orang yang berlumuran dosa, maksiat, dan berlumuran kesalahan. Justru itu. Apakah Anda mengira orang yang dikhawatiri Nabi itu orang yang baik-baik, pengikutnya yang nurut? Enggak. Nabi itu galau memikirkan umatnya yang bermaksiat. Saking welas asihnya Nabi, ketika Nabi ada di Sirat, umatnya ada yang secepat
Kedipan mata, coba antum semuanya sekarang kedip, 1, 2, 3, oh langsung itu sudah, saking cepetnya Pak, sirot gitu, kedip set langsung. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti apa, kuda pacu, ada yang seperti yang berlari kencang, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang tertatih-tatih disambar-sambar kalalib. Tahu kalalib itu apa? Hah? Besi bengkong yang tajam menyambar-nyambar orang yang melewati sirat. Rasulullah itu melihat kejadian itu. Dan tahukah antum apa yang dilakukan Nabi ketika melihat umatnya kayak gitu itu? Nabi mengatakan, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah. Padahal itu yang tertati-tati dulu yang memaksiati Nabi. Makanya welas asihnya Nabi itu bahkan kepada orang-orang yang mendurhakainya. Nah, kita itu harus belajar memiliki sifat welas asihnya Nabi. Jadi ilmu itu harus menumbuhkan kasih sayang. Semakin tinggi ilmunya seseorang, semakin tumbuh rasa kasih sayangnya. Begitulah yang dimiliki Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat seorang badui datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid tersakral nomor 2 di muka bumi setelah Masjidil Haram. Ini orang Arab Badui pipis di situ, Pak. Kira-kira ada jemaah yang pipis di Masjid Kuba 9 Al-Muhajirin, kira-kira diapakno itu sama takmirnya. Ini di Masjid Nabawi. Para sahabat ingin menghardik. Apa kata Rasulullah? Biarkan sebentar, biarkan. Setelah itu apa kata Nabi? Ambilkan apa? Yang disuruh sahabat, bukan yang apa? Yang pipis tadi. Justru sahabat yang mau menghardik, mau mukul, malah dia yang disuruh ngambil ayat. Lihat welas asihnya Nabi. Saking welas asihnya Nabi, sampai-sampai orang yang pipis tadi itu berdoa kepada Allah. Allahumma irhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahadan abada. Ya Allah, berikan rahmatmu hanya kepada aku dan Muhammad saja, jangan kau berikan kepada siapa saja selain kami berdua. Saking senangnya sampai Nabi sampai salah doanya. Jadi kita harus menumbuhkan sifat welas asih. Karena kalau kita sayang kepada, lihat ada anak tetangga kasihan ini nggak sholat, ayo nak sholat nak, kasih stimulus dulu, ya diajak, dibelikan apa, itu kita harus tumbuhkan itu. Ya, tumbuhkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, bahkan kepada hewan kalau ada, ya tapi kalau di kota jarang ya, kalau di desa biasa itu. Kalau ada hewan tetangga atau apa saja yang datang kepadamu, entah itu kucing, entah itu ayam, perhatikan, apa itu kucing atau itu ayam datang kepadamu ketika kamu makan misalnya, segera kasih, karena sesungguhnya itu pahala yang Allah kirimkan untukmu. Oh, jangan langsung ambil batu dilempar, jangan. Itu ghanimah yang Allah kirim untuk Anda, jadi kasih ya. Kemudian sampai 7:30 boleh? Boleh? Baik, sedikit lagi. Atau terakhir, satu nomor lagi terakhir. Nomor berapa berarti? 3 ya. Saya siapkan 10. Tapi saya juga paling tak terangkan tauhid selesai. Saya juga mikir gitu. Tapi gak apa-apa. Sekarang nomor berapa? 3. Yang paling cepat menurunkan rahmat Allah, sholat. Dalilnya mana? Surat An-Nur ayat 56. Surat apa? An-Nur ayat 56. Aqimus shalah, tegakkan sholat. Wa atuz zakat wa atiur rasul. Terakhirnya la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Para jamaah, jangan sepelekan masalah sholat. Sholat ini syariat yang beda. Kalau Anda ingin melihat hidup Anda, lihatlah sholat Anda. Bagaimana sholatmu, ya itulah hidupmu. Pokoknya sholat itu cerminan kita. Kita kalau mau jujur, hidup saya itu berkualitas apa enggak, lihat sholatnya Anda.
karena solatmu hidupmu. Solat ini ibadah yang beda. Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu solat. Faman tarakaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkan solat maka dia kafir. Solat ini kata Nabi awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah shalah, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat solat. Nabi SAW juga mengatakan, ya, atau dalam seluruh syariat-syariat Islam itu Allah turunkan ayat dari langit, Rasul ada di bumi. Mau zakat, mau puasa, mau haji, birrul walidain, sodako, semuanya turun ayat dari langit, nabinya di bumi. Tapi khusus sholat ini bukan ayatnya diturunkan, tapi nabinya yang diangkat ke langit melalui peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Para jamaah, sholat itu garis merah, nggak boleh dilanggar. Orang berzina dosa besar, orang minum minuman keras dosa besar. Tetapi dosanya lebih besar mana dengan nggak sholat? Lebih besar tidak sholat. Alangkah banyaknya kaum muslimin yang nggak paham ini. Alhamdulillah Ustadz, suami saya baik, dia tuh nggak pernah judi Ustadz, nggak pernah zina, baik, saya dikasih nafkah. Ya tapi itu Ustaz nggak sholat. Nggak baik suamimu, nggak baik. Sholat ini garis merah, nggak boleh dilanggar. Ya, orang berzina 1000 kali dia tetap muslim meskipun dosanya kau pede. Ya, wong Jawa iku nek melebihkan sesuatu itu ada w-nya, gede jadi apa? Kau wedi. Isim tafdil dalam bahasa Arab, ya. Dosa besar, tapi orang berzina 1000 kali tetap muslim selama dia meyakini dirinya berdosa. Tapi orang kalau nggak sholat belas itu bisa keluar dari Islam. Saya mau tanya, sholat apanya agama? Tiang. Masjid ini kalau nggak ada tiangnya bagaimana? Hampir Islamnya akan hancur. Maka kalau nakal, tapi jangan sampai ninggalkan sholat. Tapi ojo nakal, tapi jangan nakal, ya. Nah, perhatikan, masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami nggak sholat. Jadi orang nggak sholat sudah jelas ancamannya tuh. Perhatikan Pak, jangankan orang yang tidak sholat, wong orang yang sholat saja itu masih terancam kok. Terus kita nggak usah ngomong orang yang nggak sholat, orang nggak sholat sudah jelas itu urusannya. Kita ngomong orang yang sholat saja. Orang yang sholat saja masih terancam. Fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat. Wail itu maknanya ada dua. Makna yang pertama al-halak, kebinasaan, kecelakaan. Makna yang kedua al-wadi fi nari jahannam, lembah di neraka jahannam. Di neraka jahannam itu neraka yang paling dasar, itu masih ada jegelongannya lagi, masih ada dalamannya lagi, itu namanya wail. Jadi wail itu maknanya ada dua. Makna yang pertama kecelakaan, kebinasaan. Makna yang kedua apa tadi? Lembah di neraka, lebih dalam lagi. Lah itu Allah siapkan untuk orang yang sholat. Bayangkan fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat, kecelakaan bagi orang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Sholat yang lalai itu adalah sholat yang di dalamnya ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Apa saja 6 ini? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholat. Cirinya lalai itu ada berapa? 6. Ditulis. Setelah itu diraba-raba diri sendiri, kira-kira aku kena nomor berapa, atau jangan-jangan semuanya. Ada 6 ciri orang yang lalai dalam sholat yang terancam dengan wail. Yang pertama ciri malas, ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Beliau mengatakan situ khisalin fi sholati min alamatin nifaq, ada 6 di dalam sholat ciri khas sholatnya orang munafik yang lalai. 1, al-kasal ingdal qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya.
Kalau kita sholat kok males, aduh hati-hati itu tanda pertama. Baru tanda pertama sudah kena semua, kecuali yang tidak. Nomor 2, mura'atun nasi inda fi'liha, ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. Apa istilahnya? Ria. Sholat tapi dilihat orang. Nomor 3, wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya. Jam atau pukul 3 waktunya azan asar, masih lama tidur, sampai jam 4 masih lama tidur, sampai sholat jam 6 kurang seperempat. Akhirnya sholat enggak? Sholat, tapi tetap celaka. Karena apa? Mengakhirkan waktu, meskipun sholat celaka. Nomor 4, wanakruha, cepat gerakannya. Sholat tapi cepat, rukuknya cepat, sujudnya cepat. Nakruha itu seperti begini loh Pak. Nakru itu artinya begini, patukannya. Tapi kalau diterjemahkan patukannya kan juga enak. Maksudnya cepat apa? Gerakannya. Seperti ayam matok kan begini. Gak ada ayam matok begini, kan gak ada, mesti begini. Cepat gerakannya. Nomor berapa itu? 4. Nomor 5, wakillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Lo sholat tapi pikirannya gelambir kemana-mana, apalagi yang pedagang, kalkulatornya muncul semua itu. Nah, itu hati-hati. Sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sholat apa enggak itu? Celaka enggak? Celaka. Naudzubillah. Yang nomor 6 ini khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu enggak. Wa takhalluf an jama'atiha, tidak sholat berjamaah. Jadi kalau sholat kita ada 6 hal tadi, segera diperbaiki. Itu sholat yang lalai. 1, apa? Males. 2, ria. 3, mengakhirkan. 4, cepat gerakannya. Nomor 5, sedikit mengingat Allah. Nomor 6, meninggalkan sholat jamaah. Itu yang bisa disampaikan. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, kita harus jadi orang yang ahli tauhid. Yang kedua, kalau ingin dapat rahmatnya Allah, harus menjadi pribadi yang apa tadi? Menyayangi hamba-hamba Allah, bahkan hewan yang najis pun. Di antaranya apa tadi? Anjing. Terus nomor 3, apa tadi? Sholat. Saya belum menjelaskan yang 4 sampai 10 belum. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.